Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yeti Eti. Baik sahabat, bahagia rasanya bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat ya, dan masih ada umur alhamdulillah. Baik sahabat, kita kali ini akan bahas menyambung yang kemarin ya, tentang air yang bening-bening itu ya. Masih banyak yang berkomentar ya, airnya nggak bening-bening, airnya ya cuma 2 hari beningnya, kemudian kabur lagi beningnya, udah berkabut lagi, butek lagi. Ya sekarang masih bersinggungan dengan kejernihan air ya. Mengapa air akuarium itu harus jernih? Ke intro dulu. Sahabat-sahabatku semua ya, yang pertama sekali ini ya, pertama air akuarium itu adalah kita memindahkan kolam atau habitatnya di alam ya, ke dalam wadah kaca. Nah, kalau kita sudah pakai wadah kaca, tentu kita ingin melihat penampilan dia ya, kayak peragawan juga ya, di catwalk itu ya, jalan-jalan gitu ya. Ya, kita ingin melihat dia berenang ke sana kemari ya, asiknya berenang ke sana kemari. Nah, jadi perlu pemandangan yang indah. Nah, bukankah begitu? Perlu pemandangan yang indah. Nah, sekarang yang jadi faktornya itu kan ikan hidup di dalam air ya. Maka kalau air dimasukkan ke dalam akuarium, otomatis air itu harus kita bisa nikmati tanpa kendala. Tanpa kendala itu misalnya butek, kemudian hijau, kemudian kuning. Kan susah melihat ikan ya. Nah, kita ingin melihat air itu jernih sehingga kita melihat liukan-liukan ikan itu berenang ke sana kemari. Ya, itu yang akan mengobati rasa capek kita, rasa lelah kita. Maka perlu air akuarium itu jernih, bening, ya enggak? Nah, kita tidak menyebutkan sehat dulu ya. Kita masalah jernih dan bening ini dulu ya. Nah, untuk itulah kita berusaha bagaimana supaya air di dalam akuarium itu bisa jernih. Nah, ini kebanyakan kemarin yang konten yang kemarin itu banyak yang curhat ya. Airnya tidak jernih, airnya hanya sebentar jernih, hanya sebentar bening, kemudian telah berkabut lagi, kemudian butek lagi ya. Nah, nanti akan kita bahas lagi lah ya, bagaimana supaya air jernih itu bisa bertahan lebih lama. Waduh, mantap ya. Ya sahabat ya. Nah, jadi itu karena kita membutuhkan pemandangan yang indah di dalam akuarium itu, dengan syarat dan ketentuan tentu airnya harus jernih, harus bening. Maka kita berusaha agar air di dalam akuarium itu bisa jernih, bisa bening. Maka dicarilah segala cara. Waduh, dicari segala cara untuk mengusahakan, untuk mengusahakan air di dalam akuarium itu jernih, bening. Nah, kalau air jernih, air bening, tentu pemandangan menjadi indah. Dan sahabat, baru ini kita masuk ke sehat. Jernih dan bening itu paling tidak itu menandakan air akuarium itu sehat, paling tidak ya, ingat ya, tanda kutip ya, paling tidak air akuarium itu sehat. Tapi air yang bening, air yang jernih itu belum juga tentu sehat. Nah gitu ya, betul ya, air yang jernih, air yang bening itu juga belum tentu sehat, karena ada namanya pH air, TDS air, dan segala macam asam, basa itu ya, mempengaruhi ikan kita di dalam akuarium. Dia jernih, dia bening, tapi ada asam, ada basa ya, makanya perlu pH, pengukur pH metal. Nah sekarang paling tidak, saya bilang ya, paling tidak air akuarium yang jernih dan bening itu paling tidak itu menandakan air akuarium itu sehat. Nah kalau sudah butek, hijau, nah itu kan menandakan air tidak sehat. Itu ya yang pertama. Tapi itu tadi, air yang jernih, bening dalam akuarium belum tentu sehat. Nah, bingung kan? Jangan bingung-bingung. Yang penting dulu kita harus usahakan air akuarium itu jernih, bening ya. Kalau yang tadi mengatakan air jernih, air bening dalam akuarium belum tentu sehat, nah itu nanti kelanjutannya ya.
karena itu kasat mata semua. Jadi itu ya, yang pertama yang dari pandangan kita, air akuarium jernih bening itu memudahkan kita untuk melihat ekosistem di dalam akuarium kita. Itulah yang ingin kita lihat sehari-hari agar bisa membuat kita lebih fresh ya, dan kita lebih bahagia rasanya untuk memelihara ikan di dalam akuarium. Ya, jadi yang untuk yang agar air akuarium itu jernih bertahan lebih lama, nanti kita akan bahas. Yang ini kita mengatakan dulu bahwa perlu air akuarium itu jernih dan bening di dalam akuarium karena kebutuhan kita untuk memandangnya setiap hari dengan keindahan dan keelokan ikan-ikan kita di dalam akuarium itu untuk berenang ke sana kemari. Oke. Baik, sahabat, demikian yang bisa saya share kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.